Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur atas nafas hidup yang baru pada pagi hari ini, dan kita dapat memulai kehidupan dan akan melakukan kegiatan kita pada hari ini. Tapi sebelum mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita terima firman Tuhan sebagai santapan rohani yang akan menginspirasi kita dan memberi kita kekuatan untuk menjalani hari ini. Mari kita awali firman Tuhan ini dengan kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kami nafas kehidupan hari lepas hari, pagi lepas pagi, dan kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kehidupan kami walaupun dalam keadaan yang sulit saat ini ya Tuhan. Kasih-Mu masih sangat besar menaungi kehidupan kami bersama, dan kami juga dapat melakukan segala sesuatu pada masa yang sulit ini semua atas karunia dan penyertaan Tuhan saja Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami menerima dan kami ingin mendengarkan firman Tuhan untuk memberikan kami kekuatan dan juga inspirasi pada pagi hari ini untuk menjalani hari kami, sehingga kami bisa berbuat yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Allah, bila ada pertanyaan, apakah kita mengasihi Allah? Tentu 100% semua menjawab, saya mengasihi Allah, aku mengasihi Tuhan. Kita semua mengasihi Allah. Tentu saja karena kita beriman dan mengikuti Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah masih banyak perbuatan-perbuatan kita yang tidak mencerminkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kita masih sering berselisih dengan saudara kita, dengan sahabat kita. Masih adanya tindak korupsi di dalam kehidupan kita, kecurangan-kecurangan yang merugikan banyak pihak dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Hal itu tidak sesuai tentu saja dengan kasih Allah yang kita lulukan di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Ulangan 6 ayat 11 dan 12, dan juga 1 Yohanes 3 ayat 17 akan membimbing kehidupan kita, bagaimana kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita secara nyata. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Ulangan 6 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata bahwa apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Dan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 berkata demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kedua firman Tuhan ini sudah sangat jelas memperlihatkan kepada kita dan juga menegaskan kepada kita bahwa kita harus mengasihi Allah secara nyata. Bagaimana secara nyata kita mengasihi Allah? Pada pagi hari ini, mumpung kita masih segar semua pemikiran kita harus ingat hukum kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa situ tidak dikatakan bahwa kita hanya harus mengasihi Tuhan Allah kita saja kan, tetapi ada juga yang sama seperti itu. Kita harus juga mengasihi saudara kita, sesama kita seperti diri kita sendiri. Maka yang paling mudah untuk mewujudkan kasih Allah adalah kita saling mengasihi antar sesama umat Tuhan, dan juga
kepada semua umat manusia dan sesama yang berdampingan hidup dengan kita sehari-hari. Kita tentu berdampingan dengan banyak orang dalam pekerjaan kita, pendidikan kita, dan semua aktivitas-aktivitas kita yang lainnya. Tentu dalam masa pandemi ini, ketika kita memiliki sedikit apa yang kita miliki dari pekerjaan kita, hasil-hasil kita berupa materi dan makanan dan sebagainya, uang dan sebagainya, kita sering merasa khawatir ya. Kita sering merasa, aduh, kalau kita bagi lagi sama orang lain, sama saudara kita, sedangkan kita dalam keadaan sulit begini, bagaimana ya ke depannya? Apakah kita sendiri tidak akan kekurangan begitu? Tentu saja itu menjadi pemikiran kita semua, itu juga menjadi pemikiran saya secara pribadi. Tetapi firman Tuhan bisa menegaskan bahwa ketika kita sudah kenyang, ketika kita sudah cukup diberikan kepada Tuhan, diberikan dari Tuhan, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Dalam Ulangan ini konteksnya Musa yang sedang bersama-sama umat Tuhan ketika itu keluar dari Mesir. Tuhan sudah menyertai mereka, sudah memberikan mereka makanan siang dan malam. Tetapi ketika mereka sudah kenyang, ketika mereka sudah lega, mereka seringkali lupa kepada siapa yang memberikan makanan itu kepada mereka. Ya, hendaknya dalam kehidupan nyata ini seringkali kita sebagai manusia, saya dan saudara semua, ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita seringkali lupa berbagi kepada sesama. Karena kembali lagi hukum kasih, Tuhan yang memberikan, maka Tuhan juga yang ada di sekitar kita. Bila kita malas ataupun tidak ingin berbuat untuk sesama kita, setidaknya Bapak Ibu, ingatlah Tuhan. Ketika kita tidak ingin memberi kepada sesama kita, ketika kita ragu, kita ingatlah. Jangan lihat manusianya, lihat Tuhannya. Tuhan ngajarin kan, kita harus berbagi kepada sesama kita. Itulah yang harus kita lakukan. Maka ketika kita mengingat Tuhan, ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan memandang lagi manusia. Bahkan yang membenci kita sekalipun, ketika memerlukan bantuan, tentu kita akan langsung bertindak. Dan juga bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam diri kita bila kita sendiri juga menutup pintu kepada orang-orang yang kekurangan kepada kita. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Allah kalau kita sendiri tidak mengasihi sesama kita? Kalau kita tidak mengasihi sesama kita, ya sama aja kita juga tidak mengasihi diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Tentu saja kita semua di sini sudah melakukan yang terbaik ya, seturut dengan firman Tuhan. Gereja juga Galang Mingyang sudah melakukan yang terbaik dengan mengadakan ekonomi kreatif dan juga lumbung beras. Itu program yang sangat baik, mewujudkan kasih kepada Allah dengan mewujudkannya kepada mengasihi sesama. Maka kita bisa melakukan lebih daripada itu, bukan hanya di gereja saja, tetapi pribadi lepas pribadi. Secara sederhana kita dapat membantu saudara-saudara kita yang benar-benar kekurangan. Dengan keterbatasan kita juga, kita tidak harus memiliki berlebih baru kita bisa membantu. Cukup seperti ketika kita memiliki sesuatu yang bisa dipekerjakan bersama, yang bisa dikerjakan bersama, kita berbagi pekerjaan, kita bekerja sama dalam melakukan suatu usaha untuk mendapatkan uang bersama, untuk bisa dibagi-bagi, itu sudah suatu kebaikan. Dan ketika kita memiliki lebih, kita juga bisa memberikan kepada sesama kita. Tidak harus memberikan uang ya, seperti kalau Bapak Ibu lihat di viral di Instagram, itu ada selebgram yang memberikan uang kepada orang-orang di lampu merah dan sebagainya. Tidak harus seperti itu. Berbagi itu cukup
ketika kita melihat saudara kita yang kesusahan dan kita langsung memberi mereka, tidak secara terang-terangan seperti itu, tetapi kita memberikan dan mereka merasa lega, baik secara memberikan makanan, materi, ataupun pekerjaan. Itu sangat penting dalam masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan berkaitan dengan firman Tuhan ini adalah nyatakanlah kasih Allah dengan mengasihi sesama. Kita yang memiliki lebih ataupun yang cukup akan dapat merealisasikan kasih Allah dengan nyata ketika kita meneladani Sang Kristus dengan mau berbagi, berbuat, dan bahkan berkorban bagi orang lain. Dan bagi kita yang berkekurangan, kita akan merasakan kasih Allah melalui sesama kita dengan adanya pemberian-pemberian makanan ataupun bantuan materi ataupun pekerjaan. Itulah kasih Allah yang nyata, Bapak Ibu. Kasih Allah itu tidak jauh, hanya sebuah circle atau perputaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika kita masih berbuat kasih kepada sesama, maka kasih kita tidak jauh dari Allah. Biarlah firman Tuhan ini menginspirasi kita supaya tidak takut untuk saling mengasihi, tidak takut untuk saling berbagi, dan tentu saja tidak berbuat yang tidak baik ataupun berbuat kecurangan dalam masa yang sulit ini. Tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, karena ketika kita berbuat tidak baik kepada sesama kita, tentu saja kita juga tidak berbuat baik kepada diri kita sendiri, dan yang terlebih lagi kita sama sekali tidak mengasihi Allah. Marilah kita jalani hari ini dengan inspirasi firman Tuhan. Semangat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, pasti semuanya akan berjalan bila kita serahkan kepada Tuhan dan kita lakukan dengan kasih. Kasih yang terus berputar di dalam kehidupan sosial kita akan terus dapat membuat kehidupan kita berjalan dengan baik. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati dan menginspirasi kehidupan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang sangat indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami untuk mengawali kehidupan kami pada hari ini. Firman Tuhan ini akan menginspirasi kami untuk tidak takut mengasihi, tidak takut berbagi, dan tidak takut juga kekurangan, karena kasih itu berputar di dalam kehidupan sosial kami dalam semua kegiatan yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kasih kepada Allah itu menjadi nyata dalam mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Biarlah dalam masa pandemi yang berat ini kami saling berpegang tangan dan mengasihi, sehingga kami semua kuat dan terus berpegang di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, dan menginspirasi kehidupan kita semua pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Semangat.